Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser po. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran secara daring untuk yang pertama di semester genap ini, Bapak selaku guru yang mengajar kalian di semester ini, baiklah di pertemuan pertama ini Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Naufal Alifka. Panggilan Bapak Naufal. Riwayat pendidikan Bapak dulunya menempuh taman kanak-kanak di Amar Ma'ruf. Selanjutnya melanjutkan sekolah dasar di SDN 02 Sikumbang. Kemudian melanjutkan ke MTSN 1 Solok Selatan. Dan selanjutnya melanjutkan studinya di SMA Negeri 1 Solok Selatan. Bapak kuliah dulunya di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara daring pada hari ini. Salawat beriringan salam tak lupa kita kirimkan untuk baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kecerdasan yang kita rasakan pada saat ini. Karena kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk kita melakukan pembelajaran secara tatap muka, maka kita akan melakukannya secara daring di Google Meet seperti yang kita lakukan pada saat ini. Bapak berharap pembelajaran daring kita berjalan dengan lancar dan diharapkan setelah pembelajaran ini Ananda sekalian dapat memahami materi yang Bapak sampaikan. Materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan pertama kali ini yaitu perawatan sistem pendingin. Apakah Ananda sekalian telah mengetahui apa itu sistem pendingin?
Maaf, barusan ada suara iqamah. Baiklah, apakah Ananda sekalian ada yang mengetahui tentang perawatan sistem pendingin atau apakah fungsi dari sistem pendingin tersebut? Sistem yang berfungsi untuk menjaga agar mesin tidak cepat overheat, Pak. Terima kasih kepada Pinto. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Baiklah, kalau tidak ada tambahan dari yang lain, Bapak akan menjelaskan tentang fungsi sistem pendingin. Fungsi sistem pendingin seperti halnya pada tubuh manusia bila suhu badan naik, maka bagian-bagian tubuh akan merasa sakit atau perasaan yang kurang menyenangkan, sehingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Untuk mengatasi hal tersebut, maka setiap manusia membutuhkan suatu proses pendinginan agar dapat mempertahankan suhu yang normal. Bila kita lihat mesin-mesin yang ada, maka motor penggeraknya selalu memiliki suatu sistem yang berfungsi mendinginkan komponen-komponen dalam mesin itu sendiri. Ketika mesin bekerja, di dalam silinder akan terjadi proses pembakaran bahan bakar dan udara yang berlangsung secara terus-menerus. Hasil dari proses pembakaran bahan bakar ini akan menghasilkan energi panas yang suhunya sangat tinggi, yaitu kurang lebih 25.000 Celcius. Kemudian diubah menjadi energi gerak. Proses ini terjadi berulang-ulang di dalam silinder, sehingga bagian-bagian motor seperti silinder, kepala silinder, piston, dan lain-lain menjadi panas sekali. Apabila bagian tersebut menerima panas terus-menerus, ia dapat mengalami perubahan bentuk dan akhirnya menimbulkan kerusakan. Apabila bagian tersebut menerima panas terus-menerus, ia dapat mengalami perubahan bentuk dan akhirnya menimbulkan kerusakan. Untuk mencegah hal ini, maka pada motor bakar mutlak adanya suatu sistem yang dapat menjaga suhu mesin pada batas suhu yang diperbolehkan. Dengan demikian, komponen-komponen mesin pun dapat bekerja pada suhu dan kondisi operasi yang baik. Selanjutnya, prinsip perpindahan panas. Prinsip perpindahan panas ialah suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari suatu zat ke zat lain. Perpindahan ini terjadi apabila kedua zat atau benda tadi mempunyai nilai suhu yang berbeda. Panas berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi kepada suhu yang lebih rendah. Perpindahan panas pada dinding silinder terjadi ketika proses pembakaran, akhir kompresi, selama ekspansi, dan langkah pembuangan. Pada langkah pengisian dan awal langkah kompresi, sebagian panas dikembalikan ke gas
yang baru masuk sampai suhunya mencapai keseimbangan. Panas dapat berpindah melalui 3 cara. Apakah Ananda sekalian tahu cara panas berpindah dalam 3 cara tersebut? Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, maka saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi karena adanya singgungan langsung antara bagian yang bersuhu tinggi dengan bagian yang suhunya lebih rendah, atau pada zat padat. Contohnya, panas piston ke cincin, kemudian ke dinding silinder. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dari tempat yang suhunya lebih tinggi pada suatu aliran fluida. Perpindahan panas seperti ini dapat terjadi dengan tekanan atau menggunakan pompa air, atau terjadi secara alamiah karena perbedaan berat jenis. Contohnya pada sistem aliran air pendingin mesin. Yang ketiga, yaitu radiasi. Perpindahan panas dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah melalui pancaran panas atau radiasi. Proses ini tidak memerlukan media termasuk udara untuk melakukan perpindahan panas. Contohnya, panas radiator yang memancarkan gelombang panas ke ruang sekitarnya. Lanjut, Po. Po. Selanjutnya, komponen sistem air pendingin. Apakah Ananda sekalian telah mengetahui beberapa komponen dalam sistem air pendingin tersebut? Belum, Pak. Nindito, apakah sudah mengetahui beberapa komponen dari sistem pendingin? Sudah, Pak. Coba sebutkan yang Nindito tahu komponen sistem pendingin. Dari sistem pendingin yang saya tahu komponennya ada termostat, selang radiator, lalu radiator, lalu water pump, lalu reservoir tank. Itu aja, Pak, yang saya tahu, Pak. Terima kasih kepada Nindito. Apakah ada teman-teman yang lain yang masih tahu beberapa komponen lain dari sistem pendingin?
Baku lah po alun po. Balik angkat dia. Aduh. Baiklah, kalau tidak ada yang menambahkan lagi, saya akan menjelaskan komponen sistem pendingin. Yang pertama, seperti yang kita lihat di dalam PPT, yaitu pompa air atau water pump. Bray, nanti hati cako Bray. Itu. Pompa air atau water pump. Pompa air berfungsi untuk mensirkulasikan air dari radiator ke dalam water jacket dan sebaliknya. Pompa ini terdiri dari sebuah impeller yang letaknya di bagian dalam pompa. Bila pompa berputar, maka impeller pun ikut berputar dan menekan air untuk bersirkulasi. Water pump ditempatkan pada bagian mesin dan diputar oleh crankshaft melalui timing gear. Selanjutnya, mantel pendingin atau water jacket. Seperti yang sama-sama kita lihat di dalam PPT, itulah gambar dari mantel pendingin yang ditunjukkan oleh panah. Di setiap silinder memiliki satu water jacket. Mantel pendingin atau water jacket merupakan rongga-rongga yang selalu terisi air pendingin mesin. Ia terdapat di sekeliling silinder liner, ruang bakar, dan katup. Water jacket dituang sebagai bagian dari engine block dan silinder head. Ia berfungsi sebagai tempat aliran air pendingin di dalam blok dan silinder head. Selanjutnya termostat. Itulah gambar dari termostat. Termostat sendiri berfungsi untuk mempercepat tercapainya suhu kerja normal dan mempertahankannya saat mesin panas. Selanjutnya radiator. Radiator berfungsi menyerap panas air pendingin dan melepaskannya ke udara yang ada di sekelilingnya. Ketika air pendingin keluar dari mesin, suhunya dapat melebihi 93,30 Celcius atau setara 2000 Fahrenheit. Radiator terdiri dari pipa-pipa dan sirip-sirip dengan luas pendinginan yang cukup luas. Itulah gambar dari radiator. Radiator biasanya terletak di depan engine. Selanjutnya radiator cap atau tutup radiator. Tutup radiator sendiri berfungsi untuk meningkatkan titik didih air pendingin mesin. Apabila air radiator berhubungan dengan udara luar yang bertekanan 1 atmosfer, maka air akan mendidih pada suhu 1000 Celcius. Semakin tinggi tekanan pada air, maka titik didih air pun juga akan meningkat. Demikian pula sebaliknya. Biasanya untuk mengecek tutup radiator masih baik atau tidaknya dilihat dari kualitas tekanannya. Selanjutnya selang radiator.
Selang radiator atau radiator hose berfungsi untuk menyalurkan air pendingin dari blok mesin ke radiator dan sebaliknya. Itulah gambar dari selang radiator atau radiator hose. Selanjutnya, kipas pendingin atau radiator fan. Kipas pendingin atau radiator fan berfungsi mengalirkan udara dengan cepat melalui sirip-sirip radiator, sehingga panas mesin yang diserap air pendingin dapat diturunkan. Itulah gambar dari kipas pendingin atau radiator fan. Selanjutnya, tali kipas atau fan bell. Fan bell atau tali kipas berfungsi memindahkan tenaga crankshaft untuk dapat memutar radiator fan. Itulah gambar dari tali kipas atau fan bell. Pak dia situlah Bray, jangan geser lah Bray. Selanjutnya sensor-sensor pada sistem pendingin. Ya. Mana luang? Sensor pada sistem pendingin terbagi dua. Apakah Anda sekalian mengetahui pembagian sensor pada sistem pendingin ini? Baiklah, ada dua macam sensor suhu yang digunakan pada sistem pendingin, yaitu jenis saklar on-off dan jenis resistensi variabel. Tipe saklar on-off digunakan pada lampu peringatan temperatur. Dan kipas pendingin tipe Telmar listrik. Saklar ini digunakan untuk memasakkan rangkaian listrik, sehingga dapat menyalakan lampu peringatan temperatur atau menyalakan kipas listrik pendingin. Lanjut po. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi air pendingin mesin. Yang pertama, ketinggian tempat kerja dan tekanan yang ada pada sistem pendingin. Bertambahnya tinggi suatu tempat, maka tekanan udara berkurang dan titik didih air akan menurun. Semakin tinggi tekanan yang bekerja pada sistem, semakin tinggi pula titik didih air. Yang kedua, suhu kerja sistem pendingin. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi suhu kerja air pendingin, yaitu ketinggian tempat di mana mesin bekerja, tekanan udara yang bekerja pada sistem pendingin, kadar zat anti beku. Selanjutnya, uap atau steam. Uap atau steam merupakan suatu yang sangat penting mencegah air pendingin tidak mendidih. Sebab jika air
mendidih akan terbentuk gelembung udara di dalam sistem yang akan menurunkan kemampuan air menyerap dan memindahkan panas. Gelembung udara dapat juga mengganggu kemampuan water pump mengalirkan air di dalam sistem. Selain itu, bila gelembung udara tadi pecah, ia dapat melepaskan partikel-partikel pada permukaan logam. Kejadian ini disebut dengan erosi. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak akan memberikan 3 pertanyaan kuis untuk Ananda semua. Alun itu lah, bakulah. Pertanyaan pertama yaitu ada berapa carakah panas dapat berpindah? Serta jelaskan proses-proses tersebut. Pertanyaan kedua, ada berapa faktor yang dapat mempengaruhi suhu kerja air pendingin? Pertanyaan ketiga, apakah fungsi dari termostat? Baiklah, kalau ada dari Ananda sekalian yang bisa menjawab pertanyaannya, langsung saja. Buka pertanyaan Joko yang buang. Pertanyaan Joko. Po kemana pengen po? Po. Baiklah, kalau tidak membantu soalnya. Baiklah, kalau tidak ada yang menjawab kuis untuk hari ini, kita jadikan untuk evaluasi minggu depan, serta Bapak ada 5 pertanyaan untuk evaluasi atau mengukur pemahaman Anda tentang materi sistem pendingin ini untuk minggu depan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan fungsi sistem pendingin mesin. Yang kedua, berapa persen energi yang diserap ke dalam air pendingin? Yang ketiga,
Jelaskan yang dimaksud dengan panas. Yang keempat, jelaskan 3 cara perpindahan panas dan berikan contoh. Pertanyaan kelima, jelaskan fungsi komponen-komponen pada sistem pendingin. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Dan Bapak harap Ananda semua menyelesaikan tugas-tugasnya secara individu atau tidak mencontek ke teman yang lain, supaya dapat mengukur pemahaman Anda sendiri tentang materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak harap minggu depan semuanya menyelesaikan tugas yang Bapak berikan dan mengerjakannya secara maksimal. Bapak tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.